Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodohmu dan tanggapan calon mertuamu ya. Ini udah ada 3 pilihan kartu. Pil 1 gelang warna-warni ya. Pil 2 rose. Pil 3 gelang kuning ya. Silahkan pilih. Kita kupas pel 1 dulu teman-teman. Kita kupas pel 1 dulu. Untuk yang memilih pel 1, ciri-ciri jodohmu ini ya, orang yang memang mudah meninggalkan apapun yang menurut dia tidak penting ya. Orang yang memang istilahnya kalau misalnya dia mendapatkan permasalahan atau apapun itu yang istilahnya menghambat langkah dia untuk lebih maju dalam pekerjaan ataupun usaha dalam hidup dia mudah meninggalkan. Jadi yang kira-kira nggak penting dan hanya membuat dia pusing dan menghambat kemajuannya tuh udah mudah ditinggalkan, mudah dilupakan ya. Seperti misalnya temen, pacar ataupun istilahnya permasalahan ya, seperti itu. Dan orangnya juga orang yang memang senang menyendiri, senang menyepi, orang yang tidak terlalu suka keramaian, orang yang sangat sukses dalam usaha ataupun pekerjaannya ya, seperti itu. Dia orang yang memang beruntung hidupnya. Ini kalau masalah hidup ya, misalnya ini pekerjaan ada yang di bidang tani buah misalnya, atau ada juga di bidang staf kantor yang memang seorang manajer atau lebih dari itu. Bisa juga ini seorang yang memang di bidang pengusaha yang ranahnya cukup besar ya, punya karyawan atau usaha sendiri, usaha mandiri ya, ada yang seperti itu. Karena kalau masalah rezeki ada yang memang sedang, ada juga yang memang banyak ya, seperti ini. Ada juga memang di bidang orang-orang politik tapi nggak terlalu banyak di bidang politik. Dan orang ini orang yang memang istilahnya punya kelebihan tertentu yang memang lebih dari cukup. Misalnya dia seorang ahli di bidang bangunan, dia mungkin desainernya atau pokoknya orang yang memang kalau dia seorang di atas mandor seperti kontraktornya, seperti. Jadi pemikirannya itu sangat luas dan punya jiwa pemimpin yang sangat kuat ya, sangat tebal ya. Orangnya juga orang yang punya masa lalu yang cukup menyakitkan, bisa dalam hubungan rumah tangga ataupun dalam hubungan pribadi. Misalnya disakiti oleh mantan istrinya atau mantan suaminya, mantan pacarnya, mantan tunangannya. Karena di sini ada yang single parent ya, seperti itu, laki-laki ataupun perempuan ya di sini. Dan orang ini memang punya trauma atau seperti kesedihan yang memang tidak mudah dilupakan, yang terus membekas di hatinya. Bisa juga karena pengalaman pahit tentang hidupnya, misal datang dari keluarga broken home atau ada pengalaman yang memang tidak enak ya, seperti itu. Tetapi tidak menghambat untuk dirinya menjadi orang yang sukses atau orang yang lebih maju, seperti itu ya teman-teman. Karena di sini kalau ekonomi dia sangat bagus ya, walaupun dia tidak kaya raya tetapi tidak kekurangan, tapi ada juga yang sampai berlimpah-limpah. Dan orang ini memang mudah istilahnya untuk mendapatkan kebahagiaan ya, apapun yang dia inginkan memang mudah tercapai. Dan dia juga orang yang memang punya skill yang sangat mumpuni ya, yang sangat baik, yang lebih dari baik gitu seperti itu. Seperti teman-teman ya. Misalnya contohnya seorang penyanyi, dia mungkin dipanya seperti itu. Jadi memang punya kemampuan yang sangat baik. Dalam staf kantor ya, ada seorang tani buah, atau ini pengusaha atau punya usaha sendiri kecil-kecilan juga, misalnya dagang rokok atau apapun itu, tapi memang ekonominya baik. Tapi ada yang sedang, ada yang memang berlimpah, seperti itu teman-teman. Dia menyukai wanita yang memang bisa menenangkan hatinya, bisa ada di saat susah dan senang, karena kehidupan itu pasti naik turun ya teman-teman. Dia juga ngalamin kebangkrutan, ngalamin
ya ngalami jungkir balik sama seperti itu ya, untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Dia menyukai perempuan yang membuat dia tenang, yang membuat dia yang mensupport dia di saat jatuh, dan selalu ada samping dia di saat susah dan senang. Dia sangat menyukai perempuan yang seperti itu. Kalaupun dia seorang laki-laki misalnya sukses, ada main di luar, tetapi bagi dia di luar hanya untuk bermain, tetapi yang lebih utama adalah keluarga dan anak-anaknya ya, seperti itu ya. Ketika dia punya mainan di luar yang memang ingin merusak kehidupan rumah tangganya, langsung dilepas dan ditinggalkan. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya atau mengusik ketenangan dalam hidupnya dan rumah tangganya. Dia sangat mengedepankan kesuksesan finansial dan juga karirnya. Jadi ketika dia mungkin belum sukses, dia lebih terus mengejar kesuksesan, pekerjaan, karirnya. Kalau masalah jodoh bagi dia itu gampang nanti aja gitu, seperti itu ya teman-teman. Ini tanggapan calon mertuanya. Sepertinya ketika kalian datang pertama kali, ini saya ngebahas yang memang ada indikasi untuk menikah, bukan hanya untuk sekadar pacaran ya. Kesan pertamanya itu agak judes, agak tidak enak ya, seperti itu, karena dia ngerasa anaknya itu anak yang pantas mendapatkan yang terbaik. Dia memperhatikan kalian itu orang yang memang bisa menyayangi anaknya atau tidak, bisa mengurus anaknya atau tidak, dan istilahnya bisa mendampingi anaknya atau tidak. Dan dia juga istilahnya orang yang memang melihat pendidikan calon mantunya, pendidikannya mumpuni atau tidak, tetapi dia lebih ke karakter ya. Kalau orang misalnya kalian itu misalnya pendidikannya SMP atau SMP misal atau SMU aja, nggak apa-apa selama kalian cerdas, kalian bisa mengimbangi dan bisa merawat anaknya. Tetapi di situ kalian akan disupport untuk sekolah lagi atau kuliah lagi, seperti itu ya teman-teman. Dia sangat mungkin di saat rumah tangga pun mungkin agak protektif, karena dia orang yang memang sangat menyayangi cucu-cucunya, sangat menyayangi anaknya, dan juga menyayangi kalian. Jadi harus agak sabar kalau sedikit cerewet nanti ya. Dan orang ini orang yang memang suka ketika dikasih misalnya kejutan, misalnya pas ulang tahun dikasih kado, atau dikasih pas sakit misalnya ditengok, dirawat. Dia sangat suka seperti itu ya. Dan dia kadang-kadang sering misalnya nginep gitu di rumah kalian, seperti itu. Kadang-kadang nginep entah sebulan sekali, entah 3 bulan sekali gitu, seperti itu ya teman-teman. Dan ketika kalian bisa mengambil hatinya, orangnya sangat sayang sama kalian, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk jadi keras di luar, lembut di dalam, dan ketika kalian bisa mengambil hatinya, benar-benar lembut ya. Intinya seperti itu. Ini untuk yang memilih pel 1. Kita beralih ke pel 2 teman-teman. Rose ya. Ini yang memilih pel 2, ciri-ciri jodoh kalian itu orang yang memang punya spiritual yang sangat baik, punya keimanan kepada Tuhan yang sangat baik, punya bakat ya, punya bakat dari lahir. Memang dia dikasih hati yang begitu kuat dan iman kepada Tuhan, punya keyakinan yang teguh untuk mencapai apapun yang dia inginkan, pantang menyerah dan terus berusaha. Orang yang mau merintis dari bawah dalam usaha, pekerjaan ataupun meraih cita-cita. Dan ketika di usia pertengahan usia dia bisa 35, 40 tahun, dia akan terlihat semakin sukses, semakin seimbang dalam hidupnya, dan juga udah mulai mendapatkan jabatan-jabatan yang sangat baik. Mungkin kalau mempunyai usaha yang semakin melebar, semakin sukses, punya karyawan. Kalau misalnya seorang TNI, karena di sini sepertinya ada TNI, Kopassus, polisi ada tapi sedikit ya, lebih ke TNI, Kopassus, seperti itu yang memang abdi negara. Bisa juga di sini orang-orang politik,
orang-orang yang memang punya pengusaha yang cukup besar ranahnya ya di sini. Ada juga seorang petani, mungkin petani buah teman-teman, atau pokoknya petani buah atau petani buah lebih cenderungnya. Di sini itu orangnya itu seperti orang yang memang suka hukum juga. Orangnya orang-orang yang tegas, orang-orang yang cukup keras tapi punya kemauan yang sangat tinggi, orang-orang spiritual. Dan memang di sini banyak juga, di sini ada yang akan menjadi seorang yang memang dikenal orang banyak. Mungkin suatu saat nanti akan jadi orang yang besar, orang yang sangat, mungkin nggak semua ya teman-teman, tapi beberapa saja. Mungkin kalau misalnya dia seorang TNI akan menjadi seorang jenderal nantinya, atau kalau seorang ustadz akan menjadi seorang kiai besar. Kalau seorang usaha kecil-kecilan akan jadi seorang yang memang punya usaha besar yang memang bisa mengeluarkan produk dan punya karyawan yang banyak. Seperti itu. Ada juga yang memang di sini orang-orang yang memang suatu saat ketika dia meninggal pun dikenal orang banyak karena banyak menanamkan kebaikan. Orang ini orang yang suka berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang dalam lingkungannya, pekerjaannya, atau dalam pekerjaan sih nggak bisa milih ya, dalam lingkungan ataupun pergaulannya dia sangat menyukai orang-orang yang baik, orang-orang yang membawa dia kebaikan, karena memang dalam hatinya itu sudah ditanamkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan ya. Kalau masalah agama ini disesuaikan saja, dan roda keberuntungannya akan mengalir ketika dia berusia 29, 30, 35 udah mulai terasa ya. Tetapi memang awalnya tuh benar-benar berjuang dulu dari bawah. Orang yang memang ulet mau berjuang dari bawah ya, seperti itu. Dan ini juga orang yang memang sangat seimbang dalam pemikiran, orang yang sangat bijaksana, orang yang mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingannya sendiri, dan orang yang memang adil kepada sesama ya. Dia tidak melihat orang itu dari derajatnya, pangkatnya, rumahnya, atau kekayaannya, tapi melihat dari kualitas orang tersebut. Dia sangat adil dan sangat menghargai orang-orang yang baik ya, walaupun misalnya orang itu orangnya yang memang tidak berpendidikan tinggi, bukan orang kaya, tapi kualitasnya baik dia hargai. Seperti itu ya teman-teman. Dan orang yang suka berbagi, orang dermawan, seperti itu. Masalah rezeki ini ada yang sedang, ada yang banyak, ada yang banyak banget, seperti itu ya. Tapi ada juga yang memang akan dikenal orang banyak, seperti itu. Walaupun tidak semua teman-teman ya, tapi orang-orang seperti ini tidak merasakan susah. Jadi walaupun istilahnya dia dari awal tuh tidak langsung kaya, tapi merintis dulu, tapi dia orang yang memang tidak mudah menyerah, seperti itu. Dan dia menyukai perempuan-perempuan yang memang sayang keluarga, cinta kepada Tuhan, punya kebaikan dan keimanan yang sangat baik, menghormati orang tua dan menyayangi anak-anaknya. Dia sangat suka ya perempuan yang seperti itu. Dan dia juga bukan orang yang mengekang istrinya untuk tidak mandiri. Dia suka perempuan yang mandiri atau laki-laki yang mandiri. Ini laki-laki dan perempuan yang istilahnya tidak tergantung ke orang lain, tetapi ketika udah berumah tangga, dia kalau kalian ini seorang wanita, dia lebih menyukai kalian itu yang mementingkan mengurus anak dan dirinya, keluarganya, rumah tangganya, seperti itu. Dan ketika ada kegiatan di luar boleh, tapi jangan melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu ya, dan sebagai istri, seperti itu teman-teman. Ini tanggapan dari mertua ketika kalian datang. Orang tuanya ini orang-orang yang baik, orang-orang yang spiritual. Ketika kalian datang, karena akan disambut dengan baik, disambut dengan ramah, karena dia berpikir bahwa yang dibawa oleh anaknya itu orang yang anaknya cintai. Jadi kalian itu orang yang anaknya cintai, jadi dihargai, disayangi. Tetapi dia juga istilahnya melihat kalian itu apakah kalian itu orang yang baik, orang yang totok romonya bagus, orang yang memang sayang keluarga ataupun hormat ke orang tua, atau bisa menjadi istri yang baik buat anaknya, seperti itu. Jadi nggak terlalu suka dengan glamor atau paras yang cantik, dia nggak terlalu suka. Jadi bukannya nggak suka, tapi nggak terlalu penting gitu. Jadi ya syukur-syukur kalau misalnya punya mantu yang sangat baik dan wajahnya cantik, tetapi ya lebih suka cantik hatinya daripada wajahnya yang cantik, seperti itu ya teman-teman.
dan dia lebih suka istilahnya ketika sakit ditengokin, diajak ngobrol, istilahnya apa ya, diberikan hal-hal yang sederhana seperti misalnya makanan kesukaannya, diajak ngobrol, ketika sakit dirawat, dibikinin bubur. Dia lebih suka seperti itu daripada dikasih barang-barang mewah seperti itu teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga apapun yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Ini untuk yang level 3. Ciri-ciri jodohmu ya, ciri-ciri jodohmu yang kita kupas. Ciri-ciri jodohmu, ciri-ciri jodoh kalian itu orang yang memang suka melihat-lihat dulu sebelum menyatakan cinta. Pertimbangannya juga sangat banyak dan pertimbangannya juga sangat lama. Orang yang selalu mengenang orang-orang di masa lalu, atau pengalamannya di masa lalu, atau traumanya di masa lalu. Orang yang selalu mengingat orang-orang yang memang menyakitinya atau berbuat baik kepadanya, atau selalu mengingat masa lalunya, mantannya misalnya. Orang yang pintar menabung, orang yang istilah emang agak pelit ya dalam hal ini, dalam berbagi memang dia agak pelit. Orangnya pintar menabung dan dia untuk dan bisa menikmati hasil kerja kerasnya, tapi memang agak pelit ya. Orang yang mudah marah, orang yang mudah pusing, dan orang yang mudah stuck dalam pikirannya, maksud itu. Dan orang ini orang-orang yang memang diperlukan keberanian untuk menghadapi hidup, dan ketika dia udah bisa melepaskan sifatnya yang memang banyak mempertimbangkan apapun atau mudah stuck, dia bisa menjadi orang yang berani menghadapi hidup dan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi harus seperti itu, kebimbangan harus sering diarahkan atau diarahkan, jangan terlalu banyak bimbang, atau ketika dia langsung pusing atau langsung seperti dia kan orangnya mudah pusing. Ketika pasangannya bisa menghibur, bisa memberikan arahan-arahan yang baik yang bisa dia terima, dia bisa menjadi orang yang memang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dalam usaha ataupun pekerjaan ya. Orangnya orang yang memang sabar, tapi orangnya pemurung dan pendiam. Orang yang suka menyendiri, tetapi orangnya memang cukup sabar ya, seperti itu teman-teman. Di sini detil jodoh kalian, ciri-cirinya dia menyukai pasangan yang periang, pasangan yang bisa menghibur dia, pasangan yang bisa menyupport dia, pasangan yang dewasa, pasangan yang bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang baik, dan bisa diajak bercanda, bisa juga diajak berdiskusi ketika dia menemukan hal-hal yang memang pelik menurut dia ya. Dia menyukai pasangan yang pintar, yang cerdas, yang memang punya wawasan luas, dan orang-orang yang mandiri dia suka. Tapi dia juga suka ketika hanya berdoa aja, menyukai pasangan yang sangat manja kepada dia ya, seperti itu. Dia sebenarnya penyayang, orangnya penyayang, tapi kelihatannya memang agak mudah marah, tapi mudah putus asa, tapi sebenarnya orangnya penyayang. Seperti itu teman-teman ya. Ini kita kalau masalah rezeki, mungkin takutnya kalian merasa rezekinya bagaimana ya, ini kita kupas dulu ya. Masalah rezeki dia ini, ketika dia udah menjadi orang yang dewasa, orang yang pemikirannya luas, tidak terlalu banyak pertimbangan, bisa mudah mendapatkan apa yang dia inginkan dalam usaha ataupun pekerjaan. Justru yang menghambat dia itu sifat-sifatnya yang seperti itu, yang mudah marah, mudah pusing, mudah stuck, dan pertimbangannya terlalu banyak, seperti itu ya teman-teman. Ini biasanya orang-orang seperti ini cocoknya di bidang, tapi kalau masalah kerjaan ini banyak di bidang kayak buruh bangunan ada, terus seperti bengkel, atau di bidang otomotif, terus di bidang marketing atau agensi di bidang, misalnya agensi di bidang travel cocok, di bidang pemandu wisata cocok, di bidang tani cocok, di bidang dagang dia kurang cocok, dan dia akan banyak menekuni bidang-bidang yang memang istilahnya banyak
berwisata atau mungkin travel ya, seperti itu ya teman-teman. Dan banyak juga di sini yang menjadi seorang PNS atau guru ya. Ini tanggapan calon mertua ya kepada kalian ketika kalian bertemu. Calon mertuanya itu orang yang memang suka kemewahan, suka hal-hal yang bagus, suka hal-hal yang memang wah terlihatnya ya, seperti itu. Jadi ketika kalian datang itu dia melihat penampilan kalian, terus melihat pekerjaan apa yang kalian punya, atau seperti pendidikan apa, datang dari keluarga seperti apa. Itu sangat seperti itu ya. Jadi karena di sini anaknya juga ada yang seperti misalnya ahli di bidang seni, mungkin ada ya seperti itu. Dan orangnya itu orang yang memang istilahnya sangat mengedepankan pendapat orang. Jadi harus punya mantu yang memang datang dari yang bisa menurut orang tuh wah seperti itu ya. Orang yang memang sepertinya orang yang mengedepankan duniawi. Ini juga ya, serem juga kalau punya mertua seperti ini. Orang-orang seperti ini ketika bertemu dengan calon mantu yang memang menurut dia kurang level, dia akan ketika datang itu kurang ramah atau kurang open ya, kurang terbuka seperti itu. Tetapi dia sangat menyukai orang-orang yang memang punya keberanian dan istilahnya mandiri. Dan nah, ketika kalian istilahnya datang dari keluarga biasa saja dan pendidikannya juga enggak terlalu tinggi, kalian juga tidak terlalu berpenampilan wah, tapi kalian orang yang berani dan mandiri, mungkin dia akan lebih terbuka kepada kalian ya, seperti itu. Dan dia suka dikasih hadiah, seperti misalnya pas datang dibawain apa, atau misalnya pas dia sakit, atau gak usah sakit lah, misalnya dia pas ulang tahun dikasih hadiah, atau misalnya kalian habis pergi dari mana dikasih hadiah. Dia sangat suka digituin teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan di sini juga banyak yang memang ahli-ahli seni ya, bisa ahli di bidang nyanyi, bisa di bidang film atau apapun itu ya. Semoga ini bermanfaat, semoga jadi arahan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.